perlu sampai tahu detail bagaimana cara membuat cappuccino, bagaimana membuat burger dan sebagainya. Tapi yang dihadapi oleh pelanggan atau kita sebagai pengunjung restoran gitu ya, itu hanya daftar menunya, daftar menu. Sedangkan bagaimana atau cara restorannya itu menyajikan atau resepnya kan, cara membuat sesuai resep itu ya dilakukan di dapurnya kafe tadi. Jadi kayak ya tadi ada sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh pengunjungnya, yaitu detail cara membuat masakan, membuat resep dan sebagainya. Makanya itu kalau dalam contoh restoran tadi, informasi yang disembunyikan ya cara membuat makanannya. Nah, sedangkan kita sebagai pelanggan itu diberi interface gitu, kalau istilah di sini tadi. Ada interface yang gampangnya kayak menu tadi. Jadi daftar menu yang ada di restoran itu setara dengan istilah interface atau interface di sini. Contoh lain kalau dari gambar ini, misalnya kalau kita ingin membuat satu aplikasi untuk tracking gitu ya, misalnya kemarin ada contoh aplikasi rental mobil. Kemudian kita membuat aplikasi Android misalnya untuk tracking tadi, tracking mobil-mobil yang kita miliki itu ada di mana saja dan sebagainya. Nah, gitu kan membutuhkan peta itu ya di dalam aplikasinya. Nah, kemudian kita tidak perlu membuat peta sendiri karena sudah ada layanan dari Google Map misalnya yang di sebelah kanan ini ya. Ada Google Map. Nah, kemudian di layanan Google Map ini sudah menyajikan interface yang disediakan dan bisa diakses oleh kita sebagai developer gitu ya. Nah, di sini saya gambarkan sebagai satu daftar gitu ya. Misalnya ada function place mark, ada function edit mark, ada function delete mark. Misalnya kalau aplikasi tracking tipikalnya kan ada gambar ini ya, misalnya gambar mobil yang jalan di petanya itu kita menempatkan ini marker atau gambar mobilnya itu di lokasi EGY misalnya. Nah, yang kita tahu sebagai seorang developer itu cukup function ini atau interface di sini gitu ya. Sedangkan detail bagaimana si Google itu mengolah peta, menempatkan mobil, mengupdate lokasi mobil dan sebagainya, nah itu sudah istilahnya ya sudah kita serahkan kepada Google di sana gitu. Nah, sehingga di sini dikatakan sebagian komponen software Google Map itu di-hide gitu ya, disembunyikan karena memang tidak relevan bagi application developer. Bagi application developer ini cukup melihat interface atau API-nya atau application programming interface. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini ya kenapa kok ada pembahasan information ID. Apakah ada pertanyaan dari sini? Sekali lagi untuk yang belum presensi nanti saya buka lagi ya. Baik, kalau tidak saya kembali ke slide-nya tadi. Nah, di sini kalau di C++ itu memberi ilustrasi information heading dengan memisahkan file header yaitu yang berisi spesifikasi gitu ya, specification detail yaitu file.a dengan implementation file atau .cpp. Nah, ini kalau di Google Map tadi ini setara dengan interface ya, API-nya tadi Google Map API, kemudian implementation file itu yang di servernya Google Map. Nah, contohnya misalnya kemarin saya sudah mengedit student project yang kita pakai minggu lalu ya. Saya buka di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya memisahkan gitu ya. Kemarin kan ada satu project namanya student.cpp.
di project yang lain. Nah, di sini saya pisahkan antara student.h, kemudian ada student.cpp di sini, termasuk tes main aplikasinya ya, main fungsinya saya pindahkan ke tes app CPP. Nah, sehingga di sini yang file.h-nya kalau kita lihat, nah file.h-nya ini berisi kayak tadi di slide-nya dikatakan spesifikasi detail dari objek yang kita modelkan gitu ya. Kalau dalam hal ini ya objek student kita modelkan dalam kelas student gitu ya. Nah, kemarin kan ada ini ya, integer ID, string nama, kemudian void hitung total dan sebagainya. Kemudian ada metode yang public dan ada konstruktor gitu ya. Ini miriplah, mungkin hanya beberapa tambahan yang perlu saya tambahkan dari yang minggu lalu maksud saya. Kemudian yang student CPP-nya, nah ini berisi implementation detail untuk tiap interface-nya tadi ya. Misalnya di student.h ini ada interface get ID gitu ya, ada set ID. Nah, kemudian di student CPP-nya ada implementation detailnya, set ID, kemudian ada get ID dan sebagainya ya. Nah, ini yang disebut sebagai implementation detail dari interface yang dispesifikasikan di dalam file .h-nya tadi. Dan seterusnya ya, ini ada set ID, ada get ID, ada set name, get name, kemudian display student, kemudian yang 3 bawah ini konstruktor. Nah, kemudian yang metode main-nya yang untuk ngetesnya, atau kemarin disebut klien itu ya, klien dari kelas student. Nah, ini saya pindahkan di file tersendiri, yaitu tes app CPP. Nah, di sini sama kemarin ya, dengan ada beberapa contoh student S1, student S2, S3 dan seterusnya. Kalau tiran ya sama ya, misalnya kalau saya Ctrl Shift P, kemudian namanya tadi tes app XA. Ya, ini sama ya, mencetak yang sudah kita coba minggu lalu. Hanya ini dipisahkan antara file-file interface atau .h dan file .cpp-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini filenya yang barusan saya upload tadi ya, jadi nanti bisa membuka sendiri. Kemudian next. Nah, implementation file harus menginclude header file dengan menggunakan include statement. Dan include statement ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan double quote atau tanda petik ganda. Jadi misalnya include student.h gitu ya. Student.h itu yang menggunakan tanda petik. Nah, kalau yang bawah itu menggunakan angular bracket. Biasanya yang di include menggunakan angular bracket itu ya library bawaan dari C++-nya, misalnya kemarin yang IOStream itu ya. Nah, itu kan beda ya, yang atas menggunakan tanda petik ganda, tanda petik student H, tanda petik, yang bawah include IOStream. Itu bisa kita lihat juga di yang Visual Studio Code-nya tadi. Ya, misalnya yang paling atas include IOStream yang baris pertama dengan menggunakan angular bracket, yang kedua include student.h menggunakan tanda petik ganda. Nah, kemudian ini ada include
apa namanya, satu file header lagi nanti kita pakai untuk yang chapter 11. Oke, jadi maksudnya seperti itu. Next. Ya, ini precondition dan post condition tidak terlalu penting ya, silakan dibaca sendiri. Kemudian ini juga tidak terlalu penting. Saya lanjut ke sini aja. Nah, dalam satu kelas itu ada satu objek yang kadang-kadang diperlukan untuk isinya sama untuk semua objek gitu ya. Itu kita menggunakan menggunakan kata kunci statik gitu ya. Maksudnya gini, jadi kalau kemarin kan kita mencoba objek student ada S1, S2, S3 sampai S5 dan seterusnya itu ya. Ada 5 objek, student S1, student S2, student S3. Nah, masing-masing objek student tadi variabelnya kan isinya beda-beda, misalnya namanya, kemudian ID-nya dari yang hasil breakpoint. Ini ya, yang bagian bawah ID-nya 100, namanya Ovan. ID-nya S2-nya 101, namanya Bani. S3-nya 101, namanya Bani juga. S4-nya 200, namanya Elisa dan seterusnya. Itu kan masing-masing variabelnya beda gitu ya. Objeknya beda semua. 100, 101, 102, 103 dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin atau kita memerlukan suatu variabel yang untuk ke semua objek, baik itu S1, S2, S3, student S4, S5 gitu ya. Nah, itu maka kita bisa menggunakan variabel statik. Nah, ini contohnya di student.h-nya saya menambahkan ini ya, di public di baris ke-16 ada variabel static integer total. Asumsinya ini untuk katakanlah untuk variabel total objek student yang kita buat gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita di satu baris itu mengubah variabel total, maka seluruh objeknya akan ikut berubah gitu ya. Nah, ini contohnya saya membuat student total, kemudian nanti di file student.cpp-nya itu harus diinisialisasi ya. Kalau saya pergi ke student cpp, ini di bagian atas di baris ke-8, ini kita inisialisasi variabel total dengan nilai 0 gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita mengakses variabel statik total ya, kita sama dengan yang function yang lain atau member yang lain menggunakan scope operator student.2.2. Nah, kemudian misalnya di tes CPP-nya kita panggil ini di objek S1 misalnya ya. Di objek S1 baris ke-12 ini saya panggil variabel total tadi, dan cara manggilnya agak berbeda ya karena ini statik. Nah, gitu dengan cara menggunakan nama kelasnya student, kemudian .2.2 variabel statiknya total. Nah, kemudian ini kita isi dengan integer berapa. Nah, dalam contoh saya ini saya isi 1 karena mungkin ini baru membuat satu objek. Nah, misalnya di bawah setelah kita membuat objek S2, kita tambahkan kita isi objek objek atau variabel total dengan 2 gitu ya. Maka kita tulis di sini student, kemudian dua kali, kemudian total sama dengan 2. Oke, kemudian kalau di compile,
Oke, kemudian kalau saya clear dulu, kemudian dieksekusi lagi. Nah, maka apa namanya? Setelah melewati baris ke-18 ini ya, maka nanti nilai totalnya akan ganti menjadi 2 gitu ya. Artinya semua objek itu akan terganti gitu ya. Yang objek satu pun kalau di print lagi setelah baris ini gitu ya, itu nanti akan isinya juga 2. Misalnya saya di paling bawah saya tambahi apa namanya S1 itu ya, bawah sini aja, S1 dot display student. Kemudian saya compile lagi. Oke. Lalu saya jalankan lagi. Nah, kita lihat di sini di bagian bawah variabel apa? Variabel totalnya berubah menjadi 2. Oh ya, ini totalnya saya tambahkan di metode display student ya. Di mana? Di student CPP. Nah, ini di display student saya tambahi untuk mencetak totalnya gitu ya. Sehingga supaya bisa kita lihat. Ya, jadi fungsinya seperti itu ya. Variabel statik itu kita pakai ketika kita memerlukan satu variabel yang apa namanya value-nya itu harus sama untuk semua objek. Nah, kalau dalam misalnya adik-adik main game itu ya, kalau game playernya kan banyak itu ya. Nah, biasanya ada variabel highest score atau skor tertinggi. Nah, skor tertinggi itu kan harus sama untuk seluruh objek, seluruh player itu. Nah, itu mirip ininya, fungsinya ini. Untuk memodelkan atau untuk membuat variabel skor tertinggi atau highest score di aplikasi game itu biasanya kita menggunakan statik. Karena seluruh objek harus value-nya sama. Gitu ya, bisa dipahami atau kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kemudian ya, ini kemudian tadi cara public static function or member of a class can be accessed using class name and scope reference operator. Jadi yang tadi student -2 total tadi ya. Kemudian static member variable of class exists even if no object of the class exists. Walaupun kita belum membuat objek S1 atau S2 nanti tetap sudah ada. Multiple object of class each have their own copy of non-static member. Tapi kalau yang static itu hanya satu gitu ya. Artinya share itu semuanya variabelnya sama. Ya, saya kira demikian ya yang pembahasan tambahan untuk chapter 10. Saya lanjutkan ke chapter 11. Oke, chapter 11 ini tentang inheritance dan composition. Saya langsung ke slide pertama aja ya. Nah, apa namanya? Ada 2 cara untuk menghubungkan relasi antara 2 kelas di dalam di dalam relasi yang melibatkan inheritance itu ya. Yang pertama adalah inheritance atau as a relationship. Kemudian yang kedua composition atau has a relationship. Contohnya misalnya sebentar. Ya ada as a dan has a gitu ya. Atau kalau contoh singkat saya buat di sini biar langsung kelihatan itu seperti ini. Misalnya ada kelas namanya animal gitu ya. Animal.
Kemudian nanti ada subkelasnya, ini superkelasnya ya. Ini superkelas. Kemudian nanti punya istilahnya anak-anaknya, misalnya kelas ikan, fish gitu ya. Kemudian nanti contoh lain ada misalnya ada smooth and ya, yang atas itu namanya subkelasnya gitu ya. Nah, relasi SE itu misalnya kalau kita lihat dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah sini, atau istilahnya apa ya, top down mungkin ya, bottom up gitu ya. Bottom up. Nah, itu relasinya adalah SE. Jadi semacam kita bacanya itu apa namanya nih? Face as animal atau as an animal gitu ya. Atau yang kanan an as an animal. Jadi relasi dari bawah ke atas atau bottom up itu istilahnya ya. Itu relasi SE. Nah, dikatakan inheritance ini semua semua atribut yang dimiliki oleh animal nanti diwarisi oleh kelas fish ini ya. Demikian juga di sini nanti kalau ada atribut-atribut atau variabel yang dimiliki oleh kelas animal nanti juga diwarisi oleh kelas ant atau semut ini ya. Ini namanya relasi SE. Nah, kemudian kalau relasi SE itu kayak sebaliknya ya. Kalau dari atas ke bawah atau istilahnya top down ya. Kalau dari atas ke bawah sini maksudnya ininya pola pikir kita gitu ya. Ini namanya top down. Top down approach atau itu namanya HSE. Inilah. Jadi kalau kita maksudnya dalam teknik desainnya itu ya, desain thinking kita ya, ketika kita merancang kemarin kan OOD itu Object Oriented Design. Ketika kita merancang data untuk software ini, kalau kita pendekatannya itu top down, baik kita mikir ada yang atas dulu. Oh, dalam software kita nanti ada kelas animal, misalnya game tentang apa ya, game tentang hewan di laut misalnya ya. Ada kelas animal, nanti anaknya atau apa namanya, subkelasnya ada kelas fish, ada kelas semut, ada kelas macam-macam yang lain. Itu namanya pendekatannya top down, dari atas ke bawah, bahwa animal di laut itu punya banyak spesialisasi gitu ya, punya banyak macamnya. Kira-kira seperti itu. Contoh yang lain saya ambilkan dari, sebentar, saya buka slide lain. Contoh lain saya ambilkan dari mata kuliah base data ya, mungkin adik-adik kayaknya juga dapat kan ya base data. Ya, di sini juga ada ya istilah bottom up dan top down. Jadi yang relasi antara superclass dan saya perbesar dulu. Relasi antara superclass yang atas dengan subclass yang bawah ini bisa bisa kita lihat sebagai generalization kalau dari bawah ke atas, atau istilahnya di bottom up itu ya. Atau kalau dari atas ke bawah, top down, itu bisa kita gunakan istilah specialization. Misalnya kalau contoh di sini adalah employee gitu ya. Employee atau karyawan, dia punya atribut 4 ini ya, atau variabel 4. Nah, kemudian subkelasnya nanti ada yang karyawan itu
apa tadi, hourly employee atau gajinya itu dihitung per jam gitu ya, hourly employee. Makanya di sini ada variabel hourly rate. Rate itu kan kayak apa, besarnya gajinya per jam. Nah, nanti ada salaried employee, ini yang apa namanya, annual salary atau gajinya itu per tahun gitu ya, per tahun atau per bulan. Tapi intinya kayak pegawai tetap lah di sini. Kemudian contoh yang subkelas yang ketiga adalah konsultan. Nah, kalau konsultan itu dihitungnya per kontrak misalnya. Nah, itu relasinya seperti itu. Nah, tadi yang sama SE tadi, itu kalau kita tulis di sini, yang generalization itu kan dari atas ke bawah gitu ya, bottom up. Yang ke sana itu adalah SE. Tapi yang ke bawah, yang top down itu SE. Ya, relasi yang apa tadi, SE dan SE-nya itu maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita merancang atau mendesain data-data ini, kalau kita berpikir dulu bahwa di perusahaan kita itu ada karyawan, secara umum disebut karyawan. Jadi kan mikirnya kita dari atas gitu. Itu namanya top down yang bawah. Nah, nanti karyawan itu ternyata kalau diteliti lagi ada 3 jenis. Karyawan yang gajinya per jam, gajinya per tahun, dan berdasarkan kontrak. Nah, itu pendekatan itu namanya top down. Nah, kemudian yang disebut inheritance tadi, inheritance itu bahwa kelas yang bawah, misalnya ini hourly employee gitu ya, ini mewarisi atribut yang dimiliki oleh employee. Jadi kalau di atas itu atributnya ada 4 ya, kalau saya tulis di sini, ini ada 4 variabel atau atribut, maka yang di bawah ini nanti ini punya 5, ini punya 6, ini juga punya 6 itu ya. Jumlah variabelnya. Jadi yang hourly employee nanti mewarisi employee number, employee name, address, dan date hire, ditambah satu lagi punyanya dia, yaitu hourly rate itu. Demikian juga yang tengah, salaried employee atau karyawan yang karyawan yang digaji per tahun, dia juga punya 6 atribut, yaitu 4 atribut dari atas employee dan 2 atribut punyanya sendiri, artinya punyanya kelas salaried employee sendiri. Demikian juga yang kanan itu ya. Ini yang generalisasi. Atau ya tergantung melihatnya sebetulnya ya, generalisasi atau spesialisasi. Tapi yang jelas maksudnya seperti itu. Kalau pendekatannya itu top down, maka disebut spesialisasi, karena kita berpikirnya dari yang umum dulu ke yang khusus. Tapi kalau kita berpikirnya dari bawah, maka disebut generalisasi, dicari yang sama apa. Nah, ini sama ya, contoh lain, cuman ini ditambahi contoh pada function-functionnya gitu ya. Ini kalau digambarkan dalam bentuk kayak kelas diagram. Nah, kalau contoh di domain bisnis yang lain, di rumah sakit misalnya, nanti ada pasien. Nah, pasien nanti kalau dibagi lagi, ada pasien yang rawat jalan gitu ya, istilahnya outpatient, tidak menginap, tapi ada juga pasien yang harus rawat inap atau klasifikasinya itu rawat inap. Nah, sehingga ini ada semacam semacam dibedakan gitu ya. Nah, itu namanya spesialisasi. Ada pasien secara umum, kemudian ada pasien rawat jalan sendiri, pasien rawat inap sendiri. Nah, student juga bisa ya. Misalnya kita punya student di atas dengan atribut 5 ini, dan punya beberapa function, ini register for dan calculation. Nah, nanti subkelasnya
atau anaknya itu ya, ini graduate student atau undergraduate student. Kemudian nanti masing-masing punya atribut yang tersendiri. Nah, tapi jangan lupa sifat inheritance tadi ya, bahwa inheritance kalau di sini punya 5 atribut, maka di bawah nanti punya, ini ada 5 tambah 4, 9, ini tambah 5 tambah 3 jadi 8. Jadi atribut dari apa, kelas graduate student ini 4 ditambah 5 yang diwarisi dari kelas atasnya student. Dan ini jangan lupa simbolnya, kalau apa namanya, inheritance itu panah dan ada tanda kayak segitiganya di atas gitu ya. Jadi simbolnya seperti ini. Ada panah dan atasnya kayak segitiga itu. Ada panahnya. Oke, ya, seperti itu ya maksudnya inheritance. Saya kembali ke slide yang tadi. Ya, ini inheritance merupakan is a relationship yang tadi saya contohkan kalau di slide sebelumnya tadi. Fish is an animal. Jadi ikan merupakan binatang gitu ya. Maksudnya seperti itu. Atau bisa contohnya seperti ini ya, employee dan person. Jadi super kelasnya yang atas itu person, yang ininya employee. Jadi employee mewarisi semua atribut dari person. Karena person kan lebih umum ya dibandingkan employee. Inheritance memungkinkan pembuatan kelas yang baru dari existing class. Nah, ini namanya kelas turunan atau derived class ya. Kemudian yang atas namanya base class-nya. Nah, misalnya kalau tadi saya di coding tadi ada student, maka misalnya saya buat student di sini S. Kemudian ada subclass namanya master student gitu ya. Master student. Nah, di sini base class-nya adalah student ini ya. Base class-nya student ini. Yang diwarisi adalah student, dan student kan lebih umum ya dibandingkan dengan master student. Nah, kalau derived student, maka new class atau kelas baru yang dibuat dari existing class itu. Maksudnya master student class mahasiswa yang S2 itu ya, master student. Kemudian derived class menginherit property of its class ya, jelas tadi ya. Nanti kita lihat juga di ininya, di codingnya. Saya lanjutkan dulu. Inheritance ini membantu developer atau programmer untuk mengurangi kompleksitas dari sumbernya. Dan inheritance itu bisa sifatnya single, bisa juga multiple inheritance. Artinya kalau single ya mewarisi dari satu kelas saja gitu. Tapi kalau multiple inheritance nanti ada 2 kelas atau lebih. Tapi tipikalnya satu kelas gitu ya, kecuali kalau bertingkat boleh. Ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak mengizinkan multiple inheritance, kayak misalnya Java itu ya, bahasa pemrograman Java itu tidak boleh menggunakan ini multiple inheritance. Kalau digambar multiple inheritance itu seperti ini. Misalnya ada buah base class gitu ya, kelas A, kelas B. Kemudian kita membuat kelas C. Ini menginherit dari sana dan dari sana. Nah, itu namanya multiple inheritance. Nah, itu kalau di pemrograman Java itu tidak boleh untuk menghindari complexity. Kemudian ada public inheritance, itu kalau semua public member dari base class-nya ini di-inherit secara public oleh derived class-nya. Ini juga satu contoh yang lain. Inheritance dapat dipandang sebagai satu bentuk tree atau pohon ya.
hierarki. Jadi kalau dalam contoh ini ya superkelasnya itu adalah shape, kemudian subkelasnya ada circle, ada rectangle, kemudian rectangle nanti punya anak lagi katakanlah namanya square itu ya. Nah ini kalau kita lihat kan kelas shape ini paling umum gitu ya, maksudnya lebih general. Nanti kalau circle ini punya karakteristik sendiri, ada jari-jari dan ya biasanya jari-jari ya namanya. Kemudian kalau rectangle persegi panjang itu ada panjang dan lebarnya. Nah kalau square dia hanya punya satu L panjang dan lebarnya kan sama. Ya itu ilustrasi aja. Nah, kemudian sintaknya, cara menuliskan inheritance di dalam bahasa pemrograman C. Kelas, nama kelasnya, kemudian nanti base kelasnya yang belakang. Kelas, kemudian nama kelasnya, di sini akses specifier-nya yang public atau private itu ya. Kemudian nanti member list-nya. Contohnya kalau di kelas yang student tadi, saya bukakan di Visual Code-nya ya. Nah, di sini misalnya saya sudah punya kelas student.h seperti ini. Kemudian ketika saya ingin membuat kelas master student tadi, master student.h, saya buka. Nah, di sini ada deklarasi atau cara membuat kelasnya yang baris keempat itu. Kelas master student, kemudian titik 2, akses specifier-nya kita isi public, kemudian ini student. Nah ini student itu merupakan base kelasnya ya. Tadi kalau digambar studentnya yang atas, master studentnya yang bawah. Kemudian ini harus di atas juga kita include-kan harus kita istilahnya di import ya kalau di bahasa programnya. Harus kita include-kan definisi dari kelas studentnya yang berada di file student.h itu. Nah, sehingga nanti dari statement ini yang di baris keempat itu bahwa kelas master student menginherit atau mewarisi gitu ya, kelas student, sehingga nanti semua atribut yang dimiliki oleh kelas student itu ikut dimiliki oleh master student. Misalnya tadi yang student.h-nya kan ada, paling tidak ada 2 ini ya, ID dan name. Mungkin yang hitung totalnya ini tidak terlalu penting ya. Kita delete juga boleh. Saya delete aja ya untuk delete line itu apa ya? Delete line. Ctrl Shift K ya. Ya. Ya, jadi di sini misalnya di kelas student ada 2 atribut supaya simpel aja, yaitu ID dan name seperti yang kita pakai minggu lalu. Kemudian di definisi kelas master student.h, sebentar saya perbesar sedikit. Saya ulangi ya, di kelas student kita punya definisi atau 2 variabel ini, ID dan name. Kemudian di kelas master student.h, nah saya menambahkan satu variabel lagi itu ya. Di sini saya tambahkan bachelor degree. Maksudnya kalau S2 itu S1-nya dari mana gitu ya. Misalnya S2-nya ilmu komputer, nanti S1-nya teknik informasi, misalnya teknologi informasi, misalnya seperti itu. Nah, ini saya tambahkan bachelor degree, sehingga nanti ketika kita di dalam logika pemrogramannya, kelas master student itu nanti memiliki 3 buah variabel. Yang ID dan name itu mewarisi dari student, yang di sini dia ditambahkan satu variabel sendiri bachelor degree. Nah, kemudian ini saya tambahkan
function, ada get bachelor degree, set bachelor degree. Kemarin kita kenalkan ada apa namanya, getter dan setter itu ya, atau mutator dan mutator. Yang set ini ya tentunya mutator itu aksesor ya. Nah, kita tambahkan seperti itu. Kemudian ada display student yang ini kita definisikan atau kita apa namanya, sebenarnya ini tidak perlu ya kalau di master student. Ini kalau saya delete ya, Ctrl Shift K. Karena kan yang apa display studentnya sudah ada di sini ya, sudah ada di apa namanya, kelas student dan public. Kalau public nanti ikut diwarisi di kelas master student. Kemudian yang bawahnya konstruktor aja ya, kemarin sudah kita lihat juga apa itu konstruktor. Oke, seperti ini. Kemudian master student CPP-nya ini tadi kalau mau di override ini ya, yang display studentnya ini saya matikan dulu aja. Saya komen dulu ya untuk nanti menjelaskan apa overriding apa tadi selain komen. Saya komen dulu. Ini secara umum tidak perlu ini ya, tidak perlu dibuat. Jadi cukup definisi dari apa tadi, set bachelor degree, implementation detailnya, kemudian get bachelor degree, kemudian yang bawah ini konstruktornya aja ya. Konstruktor untuk membuat objek master student. Nah, cuman ada sedikit perbedaan di sini di konstruktornya juga ya. Kalau konstruktornya itu default konstruktor ini nama kelasnya tadi kan master student.cpp ya. Kemudian ketika kita mendefinisikan default konstruktor, ini juga harus menginherit konstruktor dari kelas studentnya itu ya. Nah, cara menulisnya seperti ini. Di baris 22 ini ada master student, (2) master student, (2) student, artinya menginherit atau mewarisi dari kelas student. Kemudian kalau yang bawah, ini kita kalau memerlukan konstruktor dengan 3 parameter. Tadi kan ada ID dan name, itu dari untuk variabel yang dari kelas studentnya, ditambahi variabel bachelor degree. Nah, sehingga kita punya konstruktor yang 3 variabel. Pertama ini menginherit dari konstruktor dari kelas studentnya, terus ditambah lagi deklarasi ini bachelor degree sama dengan batch gitu ya. Jadi cara mendefinisikan konstruktornya juga ada titik 2 studentnya untuk memberi informasi ke compiler bahwa kita juga memakai konstruktor dari kelas base kelasnya atau studentnya. Itu ya bisa dipahami ya kalau kita coba misalnya di tes CPP. Nah, misalnya ini saya buka ini yang master student M1. Saya buka. Nah, di sini misalnya kita definisikan di baris 39 ini ya. Master student M1, kita membuat objek M1 dari kelas master student. Nah, kemudian ini kita set ID sama dengan 101 ya. Ketika kita memanggil ini set ID, itu berarti yang dipanggil adalah operation dari base kelasnya ya, atau dari kelas studentnya. Ini kalau kita ulangi, saya delete dulu M1, kemudian saya ketik dot gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Misalnya tadi yang set ID ya. Nah, kita lihat di sini keterangannya set ID itu dari kelas student gitu ya. Tapi kalau yang atasnya ini set bachelor degree itu dari kelas master student. Jadi ada
Jadi yang ditampilkan di sini adalah member member yang sifatnya publik yang bisa diakses oleh kelas master student atau oleh objek M1 baik dari base class maupun dari kelas yang menginherit tadi. Seperti itu. Saya ulangi lagi ya, berarti tadi set ID 1001 misalnya. Kemudian set name-nya ini saya beri nama Mumtaz misalnya. Kemudian bachelor degree-nya misalnya komputer itu. Nah, kemudian M1 display student. Nah, ini tergantung kita perlu memodifikasi atau tidak gitu ya. Tapi sementara kita lihat ini dulu. Kalau dijalankan nanti M1-nya seperti apa itu. Saya compile. Sorry, salah. Ctrl Shift B. Kok agak lama ya? Ya, ini sudah selesai. Kalau saya eksekusi tes up exe enter. Nah, maka yang dicetak kalau kita memanggil display student itu, maka yang terpanggil adalah yang display student dari kelas studentnya. Karena tadi di master student hanya yang display student kan saya hapus gitu ya. Tapi nanti kalau kita memerlukan mendefinisikan ulang, maka kita harus mendefinisikan ulang metode display student. Jadi display student, metode display student itu ada di sini yang kelasnya student tadi ya, student CPP, mencetak ID, nama dan variabel total tadi. Nah, misalnya kita ingin menambahkan ketika di kelas master student itu tadi kan ada variabel namanya bachelor degree itu ya. Nah, misalnya degree-nya itu ikut di print gitu ya. Nah, maka kita harus mendefinisikan ulang. Jadi metode display student-nya tadi itu didefinisikan ulang di kelas master student. Jadi di master student.cpp juga di hanya ya. Ini nanti harus kita buat apa tadi? Kita tambahkan di sini yang tadi saya hapus ya. Void display student. Ya, ini catatan, ini overriding gitu ya, overriding. Maksudnya nanti kita harus mendefinisikan ulang gitu ya. Istilahnya overriding. Jadi ini kita mendefinisikan function atau operation namanya display student yang namanya ini sama dengan metode di kelas student CPP atau di student.h ya. Di student.h juga sudah ada display student. Kemudian kita di master student.h kita definisikan ulang. Kenapa kok didefinisikan ulang tadi? Karena kita supaya dia mengerjakan sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian di master CPP-nya kita buka di sini tadi yang saya komen tadi. Nah, ketika kita mendefinisikan display student yang dicetak adalah get ID, get name dan get bachelor degree. Jadi nanti yang dicetak komputernya tadi ikut tercetak gitu. Ini tanda petiknya kurang. Ya, nanti ini dijelaskan di slide-nya dengan istilahnya overriding itu ya.
Tapi intinya bahwa kelas apa namanya? Kelas yang master student itu function display studentnya itu kita buat mengerjakan atau mencetak operasi yang berbeda dengan yang di student gitu ya. Tujuannya seperti itu. Kemudian kalau kita coba di test app-nya, kalau saya run lagi ya, tadi yang run terakhir kan ini 1001 Mumtaz 2 itu ya. Kalau saya compile kemudian saya run lagi, mestinya yang komputernya akan tercetak itu ya. Kemudian saya run lagi tes app exe. Ya, ini kalau kita bandingkan. Nah, maka yang dieksekusi sekarang yang dieksekusi adalah function display student yang punyanya master student. Jadi ada ada dua itu ya, ada dua display student. Jadi nanti si compiler itu mencarinya di scope yang lebih khusus dulu, yaitu di kelas yang master student yang di bawahnya. Itu ya, saya kembali dulu ke ininya, ke slide-nya. Apakah ada pertanyaan dulu? Ya, ini tadi cara menuliskan inheritance. Next. Kemudian public member dari base class can be inherited atau diwarisi oleh public atau private member, atau sebagai public atau sebagai private. Nah, kalau kita pengen private ya di kata kuncinya nanti menjadi private. Kemudian kelas turunan dapat include additional member, bisa menambahkan. Nah, kalau di contoh saya tadi menambahkan yang bachelor degree tadi ya, bachelor degree. Misalnya kalau mahasiswa S2 itu S1-nya dari mana asalnya. Kemudian yang poin ketiga, kelas turunan dapat ini redefine, mendefinisikan ulang member function dari base class-nya. Itu tadi yang barusan saya contohkan tadi ya. Kita mendefinisikan ulang kelas display student yang ada di H ini, kemudian kita definisikan ulang di kelas turunannya. Itu namanya overriding. Kemudian yang ketiga, ini sudah yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, semua member variabel dari base class juga merupakan member dari derived class. Ya, ini tadi ya, misalnya kalau kita lihat, ketika kita memanggil M dari tes CPP tadi, ketika di sini kita ketikkan M1 dot itu, ya ini kan member baik dari base class maupun yang inherit kelasnya juga kelihatan gitu ya. Asalkan dia sifatnya public gitu ya, sesuai dengan scope-nya. Nah, ini dijelaskan ulang yang redefining atau overriding ya. Jadi istilah overriding itu maksudnya mengoverride. Override itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan menumpui gitu ya, mengganti atau menumpui. Kalau tulisan di override itu ditimpa ulang. Jadi redefining function atau overriding function itu maksudnya kita mendefinisikan ulang fungsi dari base class. Untuk mendefinisikan public member function, maka corresponding function di dalam kelas turunan harus memiliki nama yang sama dan parameternya juga sama. Dalam contoh kita tadi,
tanpa parameter ya, yang display apa tadi, display student. Kemudian jika kelas turunan ini mengoverride atau menimpa public member function dari kelas base class-nya, maka untuk memanggil base class function, maka gunakan scope operator. Nah, ini kalau misalnya kita ingin supaya yang dieksekusi itu display kelas punyanya student, nah itu kita bisa paksa gitu ya. Bisa kita paksa dengan student titik 2. Jadi misalnya kalau saya contohkan, jadi yang M1 ini ya, ini kalau saya tulis sendiri keterangannya call function from apa itu, subkelasnya itu ya, subkelas. Tapi kalau kita paksa seperti ini, sebentar, ini tadi if derived class override member, then call to the base class functions, specify name of the base class, scope resolution operator, kemudian function name. Ya, kita bisa nggak kalau seperti ini ya, M1 display student, harusnya kalau satu ini ya, student titik 2, nanti ada display student. Tapi ini kan harus harus apa namanya, kalau ini nggak boleh ya, bukan statik ini ya. If derived class override public member function of the base class, then to call the base class function, name of the base class, scope resolution operator, kemudian function name kita ya, mungkin ini pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan akses ke base class-nya ya, nanti kita pelajari lagi. Tapi secara umum kalau ada yang di override tadi, maka nanti scope-nya scope-nya akan mencari ke yang kelas subkelasnya dulu sebelum ke superkelasnya. Ya, ini ada contoh lain dari kelas rectangle, dari bukunya itu ya, textbooknya, misalnya ada kelas rectangle, variabelnya length dan width, kemudian ada berapa ini, 8 function, dari set dimension sampai rectangle type. Kemudian nah, ini misalnya kalau dalam contoh di gambar ini ada kelas box type ini dia merupakan turunan dari kelas rectangle type, itu seperti ini. Nah, di sini box type ini mengoverride 2 metode, yaitu print dan area itu ya. Di sini ada area dan ada print. Nah, kita lihat kalau di slide sebelumnya tadi pasti juga ada print dan area itu ya. Nah, di sini ada print, ada area. Ya, seperti yang contoh di display student yang kita contohkan di Visual Studio Code tadi. Kemudian konstruktor, derived class constructor cannot directly access private member of the base class. It can directly
it can directly initialize only public member variable dari base class. When a derived object is declared, it must execute one of the base class constructor. Ini ya, ketika kita mendefinisikan objek turunan. Jadi kalau di contoh saya tadi yang master student tadi ya, M1, it must execute one of the base class constructor ya. Jadi call to base class constructor is specified in heading of derived class constructor definition. Nah, itu yang tadi sebetulnya sudah saya tunjukkan di sini. Ketika kita membuat student M1 ini ya, master student M1, maka dia akan mengeksekusi konstruktor dari master student CPP yang yang tanpa parameter, yaitu yang ini ya, yang yang atas ya. Ini kan ada dua konstruktor ya. Master student yang atas ini tanpa argumen atau tanpa parameter. Kemudian yang kedua ada 3 buah argumen, xid, xname, dan bachelor. Nah, ketika kita mengakses konstruktor dari kelas master student, kita juga harus mendefinisikan atau memanggil gitu ya, call tadi, memanggil konstruktor dari base kelasnya, yaitu kelas yang diwarisi tadi, yaitu kelas student. Sintaknya seperti ini. Demikian juga yang bawah ini juga ada ya. Nah, tentunya di kelas student.h-nya juga harus sudah didefinisikan konstruktor ini ya. Kalau kita cek di kelas student.h maupun .cpp-nya, itu ini student yang tanpa parameter dan student yang dengan 2 parameter tadi. Jadi harus sudah didefinisikan, termasuk di student CPP-nya. Ada ini yang konstruktor student tanpa parameter, kemudian ada student yang 2 parameter. Ini bukan default ya. Oke, jadi maksudnya seperti itu. Saya kembali dulu ke slide-nya. Ya, ini contohnya seperti tadi. Next. Nah, kemudian destruktor ini sama dengan yang di chapter 10 kemarin ya. Dalam derived class juga ada destruktor, tapi ini secara umum tidak perlu kita risaukan karena ini akan dieksekusi secara langsung oleh compilernya C++ ketika eksekusi programnya sampai pada baris-baris shortcode-nya, jadi secara otomatis. Kemudian next, header file of derived class. Ini yang kalau di contoh saya tadi yang master student.h ya. Untuk mendefinisikan new class, create new header file, kemudian create new derived class, kemudian di-include command that specify where the base class definition can be found. Tapi kalau satu folder biasanya sudah otomatis ini. Kemudian definition of the member function can be placed in a separate file. Nah, gunakan preprocessor command ini crash include untuk menginclude header file in a program. Preprocessor akan memproses program sebelum di-compile. Kemudian untuk menghindari multiple inclusion of a file, gunakan certain preprocessor command in the header file. Ini nanti saya contohkan setelah istirahat ya, setelah break. Ini biasanya yang ada tulisan if and def itu ya. Jadi tipikalnya ada istilah
ada tulisan apa? If and def itu. Oke, tapi kita istirahat dulu aja nih. Sudah jam 10.46, kita istirahat sampai 10.55 gitu ya. Sebentar, saya bukakan lagi yang apa tadi, yang presensinya ya. Oke, presensi silakan bagi yang belum. Ini saya beri keterangan break sampai 10.55 ya. Saya matikan dulu mikrofon saya.
Ya, baik, kita lanjutkan ya. Sudah jam 10.55. Oke, tadi sampai slide ini nomor 16 ya. Sebentar. Ini recordingnya sudah aktif belum? Oke, baik. Jadi kita lanjutkan di chapter 11 dari C++ Programming. Oke, kita sampai di halaman ini ya, atau slide nomor 16. Tadi di poin kedua dari dari slide ini, to avoid multiple inclusion of a file in a program, use certain preprocessor command in the file. Ya, karena ini kalau satu file di import lebih dari sekali, itu nanti tidak boleh gitu ya. Compilernya akan memberi notifikasi error, misalnya seperti ini. Kalau saya buka ininya, di contoh kita tadi, jadi di student.h ini di atasnya saya tambahi ini ya, fndef ini ya. Ini fndef, kemudian define, sama di bawahnya ditulisin nanti ada nf ini. Nah, ini kalau saya hilangkan, ketika di-compile nanti akan akan ada komentar atau notifikasi bahwa mengincludekan lebih dari atau sudah di-includekan gitu ya. Tapi saya coba aja ya. Yang ini saya komen dulu, yang di student.h, 2 baris ini saya komen, sama yang paling bawah tadi ya, tutupnya ini. Kemudian ini kok masih error apa ini? F for this directive is missing. Nah, simpan dulu ya, kan sudah dikomen. Ya, oke. Kemudian saya kembali ke tes FCPP. Kalau saya compile di sini, nah di sini kita lihat ada pesan atau notifikasi gitu ya. C++ student.h baris ke-8. Ya, intinya kan awal dari kelas student ya. Baris ke-8 itu awal dari kelas student. Jadi errornya adalah redefinition of class student. Artinya kelas student itu didefinisikan lebih dari satu kali gitu ya. Nah, itu karena kalau kita amati di file-file yang kita pakai tadi, awalnya kan dari tes app ya, maksudnya kalau compiler mengeksekusi program kan dari sini. Nah, di sini ada pertama mengincludekan IOStream, kemudian di sini mengincludekan student.h gitu ya. Nah, kemudian ketika student.h sudah diincludekan, kita juga mengincludekan
master student.h di baris ketiga. Nah, kita ketahui ketika kita memanggil yang baris ketiga ini ya, master student.h, kalau kita lihat definisinya, nah di sini kan juga mengincludekan student.h juga, artinya jadi dipanggilnya jadi 2 kali gitu ya. Student.h-nya itu kalau posisinya seperti ini, itu jadi dipanggil 2 kali, yaitu dipanggil di file test app cpp, kemudian satu lagi dipanggil ketika memanggil master student.h yang di sini tadi. Nah, sehingga itu kayak double gitu ya. Nah, tadi keterangannya redefining kelas student gitu ya. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka defaultnya atau standarnya itu biasanya kalau kita mendefinisikan ini file header itu diberi if and def. Jadi ini kalau maksudnya adalah if not defined ya. Ini kan ada if and def baris keempat. If and def itu maksudnya is not defined, artinya ketika compilernya itu belum mendefinisikan kelas student dalam atau komponen-komponen dalam student.h itu, maka didefinisikan sekarang, maksudnya seperti itu. Kemudian ini kita buka lagi yang paling bawah. Nah, sehingga kalau dalam kasus kita tadi student.h-nya itu sudah dipanggil di sini ya, ketika sampai di sini, maka ketika sampai di master student.h-nya yang ini akan dilewati karena sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi maksudnya seperti itu. Atau kalau Anda bertanya-tanya kenapa kok kemarin kalau waktu kita mengenerate code dari star UML itu, kalau saya buka lagi ya, di mana kemarin di folder my document ya, my document, kemudian star UML code, kemudian kelas student model 1. Ini saya buka di sini ya. Ini student H dan student CWP. Kalau kita buka di sini, nah ini kan di atasnya template-nya star UML itu juga mendefinisikan itu. Jadi ada direktif atau preprocessor if and def student.h, maka define ini, mendefinisikan kelas itu ya. Hanya ini kadang-kadang kalau kita rekomendasinya kalau kita membuat file data ada statementnya itu untuk menjaga supaya tidak error ketika diincludekan beberapa tempat itu ya. Oke, maksudnya seperti itu. Saya kembali ke slide-nya. Apakah ada pertanyaan dulu? Oke, jadi maksud dari kata-kata ini ya, to avoid multiple inclusion in a file, in a program, kita bisa menggunakan if and def preprocessor tadi. Oke, kemudian di sini ada contoh, ini sebetulnya contoh aja ya. Contoh bagian dari library-nya C++ itu ada yang namanya IOS atau input output stream ya. Input output stream ini untuk menunjukkan bahwa hierarki di library-nya itu juga ada proses inheritance juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini katakanlah satu kelas gitu ya, kelas input output stream atau disingkat IOS, ini punya subclass
iStream atau input stream, dan yang kanan post stream atau output stream. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada kelas namanya ifstream atau input file stream gitu ya. Jadi kalau kita membuka file, nah kita gunakan library ini. Input file stream, yang kanan output file stream. Nah, ini juga merupakan satu contoh proses hierarki tadi, bahwa kelas ifstream itu mewarisi kelas iStream atau input stream, kemudian kelas iStream sendiri mewarisi kelas iOS atau iOStream. Ya, sehingga di sini keterangannya iOS class merupakan base class untuk semua all stream class. Stream itu kan aliran ya kalau kita terjemahkan. Jadi library iOS ini berkaitan dengan fungsi-fungsi aliran data. Kita misalnya file stream ya, kita akan mencetak ke file atau menyimpan di file, atau membuka file nanti menjadi input stream. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi ini ada di sini untuk contoh bahwa library-nya C++ itu juga menggunakan konsep inheritance dan superclass, subclass itu ya. Ya, ini keterangannya lebih detail ya. Ada beberapa ini bisa dibaca sendiri, maksudnya seperti itu. Kemudian protected member of a class. Derived class cannot directly access private member of this class. Ya, jadi nanti ada ininya ya, ada ada spesifikasinya secara detail, bisa dilihat di buku. Oh, ini juga dituliskan juga ya. Jadi ketika kita membuat subclass yang mewarisi kelas yang lain, contohnya tadi ada kelas, kalau di sini kelas B mewarisi kelas A. Nah, ketika mewarisi itu, ini kan bisa tiga specifier yang public. Ini ya, public, ada protected. Di halaman selanjutnya ya. Ini ada tiga lah pokoknya, ada public, ada protected, kemudian ada private. Nah, masing-masing kalau specifiernya berbeda, nanti karakteristiknya bisa berbeda juga ya. Tapi intinya kalau nanti public, jadi kelas B mewarisi kelas A secara public. Nah, nanti karakteristiknya seperti ini. Kemudian yang halaman berikutnya, kelas A mewarisi secara public ya. Ini kalau ditulis kelas A ya. Kelas B. Jadi kelas B mewarisi secara protected dari kelas A. Ya. Kemudian kalau yang ketiga, ini kelas B titik 2 mewarisi secara private kelas A. Nah, sehingga nanti yang yang sifatnya private ya, membernya itu paling paling minim gitu ya, yang bisa diakses. Nah, nanti ini tidak perlu Anda hafalkan ya, tapi intinya nanti kalau Anda mau membuat suatu software menggunakan bahasa C++ yang perlu inheritance, nah Anda lihat lagi, saya perlunya yang private atau yang public atau protected. Intinya nanti kalau private semakin spesifik, kalau public itu lebih general, jadi lebih banyak yang bisa diakses dari superclass-nya atau base class. Next. Kemudian ada composition atau aggregation. Di dalam composition, satu atau lebih members dari kelas
merupakan objek dari kelas yang lain. Jadi objek dari kelas bisa juga menjadi member dari kelas yang lain gitu ya. Kemudian composition ini memiliki has a relationship, tadi sudah ya, has itu seperti apa. Kemudian argument to constructor of a member object are specified in the heading part of the definition of the constructor. Ya, ini sebenarnya sama ya. Kalau kita membuat konstruktor ya harus ada ininya, objek dari suatu kelas gitu ya. Kemudian member objek dari sebuah kelas are constructed atau dibangun di dalam urutan mereka dideklarasikan. Kemudian they are constructed before the containing class object are constructed. Ini maksudnya kalau ada konstruktor yang menggunakan kelas yang lain gitu ya. Misalnya tadi kan ada kelas student, ada konstruktor student. Kemudian kalau dalam contoh saya tadi kan parameternya hanya integer, kemudian ada string gitu ya. Tapi misalkan gitu ya, misalnya ada konstruktor lain tipenya itu tipe person misalnya. Nah ini kan apa istilahnya ya? Ini objek dari kelas lain. Objek from person class. Jadi maksudnya penjelasan yang composition itu yang seperti itu maksudnya ya. Jadi suatu konstruktor, misalnya konstruktor student, bisa saja dia tersusun atas, kalau yang integer dan string itu yang primitif variabel biasa ya, tapi bisa juga dari kelas yang lain. Seperti itu. Kemudian kalau yang urutan ini tadi ya, misalnya ini, they are constructed before the containing class object is constructed, berarti nanti ya kelas studentnya dibuat dulu, kemudian nanti personnya itu ketika diinisialisasi baru nanti dibuat. Tapi secara umum ini ya diterapkan sama ya. Artinya ya nanti dalam programming kita menganggap person itu menjadi satu tipe data kan, atau kelas yang kita include-kan di dalam kelas student. Kemudian next. Ya ini malah lebih umum lagi sekarang di kaitannya dengan OOD dan OOP ya, Object Oriented Design dan Object Oriented Programming. Nah ini dikenalkan istilah ini ya, ada encapsulation. Jadi beberapa prinsip dari Object Oriented Design nanti lebih jelas di mata kuliah Object Oriented Programming ya, tetapi kita lihat di sini misalnya encapsulation adalah combine data dan operation on data in a single unit. Itu ya bagaimana kita mendefinisikan suatu kelas itu ya, kan kayak dibungkus gitu ya. Misalnya yang tadi kalau kita lihat definisi kelas student tadi, nah ini ya, ketika kita mendefinisikan kelas student ini dari baris 8 sampai 26 ini ya. Ini kan kita membungkus beberapa variabel dan function gitu ya menjadi satu kesatuan satu kesatuan objek, yaitu student. Nah, itu namanya encapsulation. Jadi yang ini yang encapsulation. Kalau kita mendengar kata-kata kapsul itu ya, kapsul itu kan kalau yang terbayang di benak kita kan kayak obat itu ya, obat yang bentuknya kapsul. Obat berbentuk kapsul itu sebetulnya obatnya kan yang serbuknya itu, tapi kapsulnya itu hanya bungkus kan ya, pembungkus serbuk obatnya. Nah, kita bisa menganalogikan dengan bungkus obat tadi. Kalau di object oriented
programming atau object oriented design. Encapsulation itu artinya ya membungkus tadi, membungkus data dan operation, atau jadi data yang di sini tadi sama dengan atribut dan operation ya, atau variabel dan function itu juga sama, menjadi satu single unit ya. Single unitnya itu satu kelas tadi. Jadi ini maksudnya adalah kelas, kemudian data ini maksudnya ya atributnya itu, kemudian operation ya kata lainnya function. Itu maksud dari istilah atau terminologi encapsulation. Kemudian yang kedua, inheritance. Tadi sudah ya, inheritance. Ketika kita create new object berdasarkan existing object atau dari kelas yang lain. Misalnya tadi ada student menginherit master student gitu ya. Kalau di Star UML juga ada ya. Kalau saya contohkan sedikit supaya Anda kenal juga. Di Star UML itu misalnya kemarin yang sudah kita buat itu yang student kemarin, open recent academic ini apa? Ya ini ya. Ya di sini kan ada kelas student. Nah kalau kita ingin memodelkan tadi kelas master student yang menginherit kelas student, maka kita buat kelas lagi di sini, kelas di sebelah kiri bawah ada kelas ya. Kemudian saya klik di sini, namanya saya tulis master student. Kemudian tadi ada satu atribut baru namanya add atribut, namanya itu bachelor degree-nya. Bachelor degree atau S1-nya gitu maksudnya ya. Kemudian operation-nya ya nanti ada misalnya set degree, kemudian satu lagi add operation get degree, kemudian kita kasih warna yang sama, format fill color kita ambil kira-kira yang kuning. Nah kemudian simbol inheritance itu dengan generalization ini ya, generalization ini kalau di UML artinya simbolnya yang pakai panah ada kayak segitiganya di ujung. Jadi saya klik generalization. Nah generalisasinya dari master student ke student. Nah jadi ini maksudnya simbol tadi inheritance, bahwa kelas master student ini mewarisi atau menginherit kelas student gitu ya. Jadi kalau di UML simbolnya seperti itu. Ya, sekilas saja seperti itu ya, nanti bisa Anda coba sendiri. Oke, saya kembali ke slide-nya. Kemudian yang ketiga ada polymorphism. Polymorphism ini kemampuan untuk menggunakan kalau di sini ditulis same expression untuk melakukan operasi-operasi yang berbeda gitu ya. Contohnya apa ya? Tadi di slide yang ini ada nggak ya? Oh ini ada.
Ya, jadi contoh polimorfism kalau di sini, nah, misalnya ini ya, di dalam kelas, ini kan ada kelas student, kemudian dia diwarisi oleh kelas graduate dan undergraduate. Tapi ini studentnya abstrak ya. Artinya kalau student abstrak itu dia hanya kayak template. Jadi secara real, kelas student itu tidak ada, nanti tidak dibuat. Tapi definisi student di sini nanti hanya dipakai untuk base class gitu ya. Nah, ini dipakai untuk base class yang student, undergraduate student. Graduate itu yang S2, S3, yang undergraduate yang S1 sarjana. Nah, di sini ada satu metode misalnya namanya calculate tuition, atau kalau kita terjemahkan kan menghitung tuition fee, itu biaya kuliah atau UKT mungkin kalau di UGM ya. Nah, function calculate tuition ini nanti akan berbeda bagi graduate student ataupun atau dari undergraduate gitu. Jadi calculate tuition-nya yang rumusnya gampangnya. Rumusnya itu berbeda antara yang graduate student dengan yang undergraduate. Nah, sehingga ini dikatakan satu metode yang sama atau satu function yang sama, yaitu calculate tuition, itu nanti bisa memiliki implementasi yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau di sini pengalinya $900 gitu ya. Tapi kalau yang undergraduate lebih murah, misalnya $750. Jadi kalau nanti ngambil sekian kredit atau sekian SKS, dikalikan gampangnya seperti itu. Jadi itu maksudnya polymorphism itu suatu member of class, atau gampangnya suatu function ya. Suatu function bisa memiliki perilaku atau behavior dan implementation code yang berbeda antara subclass graduate student dan subclass undergraduate student itu. Jadi polymorphism juga bisa maksudnya seperti itu. Misalnya kalau kita punya yang game N tadi ya, saya gambar di sini misalnya ada animal punya function misalnya it, kan. Nah, kemudian fish gitu ya. Nah, fish nanti juga punya metode it. Tadi dia misalnya kucing gitu kan. Nah, ini sama-sama function it gitu ya, misalnya di game animal itu. Nah, nanti makannya ikan sama makannya kucing kan perilakunya beda. Entah itu jumlahnya, entah itu jenis makanannya, atau tingkat kekenyangannya gitu ya. Nah, itu kan beda karakter, beda perilaku lah, beda behavior istilahnya. Nah, itu maksud dari polymorphism seperti itu. Satu metode yang didefinisikan di sini di base class-nya, itu nanti implementasinya bisa beda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ya, saya kembali ke yang slide yang tadi. Itu polymorphism. Nah, ini juga basic knowledge dari object oriented design. Objek merupakan fundamental entity debugging at class level, kemudian program merupakan collection dari objek-objek yang saling berinteraksi gitu ya. Kemudian object oriented design sangat mengencourage untuk code reuse, artinya ya menggunakan ulang program-program atau library yang
sudah dibuat sebelumnya. CPP mensupport atau mendukung penggunaan OOP melalui penggunaan kelas-kelasnya. Function name dan operator dapat di overloaded, tadi sudah ya, yang overload. Kalau overloaded itu bisa apa namanya? Bisa definisinya dua gitu ya. Misalnya kalau kita menghitung luas suatu bangun gitu ya, menghitung segitiga dan menghitung persegi panjang kan beda rumusnya ya. Nah, itu bisa juga disebut overloaded. Agak mirip dengan polymorphism tadi ya, tapi agak beda. Kalau polymorphism itu fungsinya betul-betul sama, tapi kalau overloaded namanya sama tapi argumennya bisa beda. Ya, ini tadi polymorphism, contoh lain juga ada dia. Kemudian ya ini template tadi yang kayak contoh di apa tadi yang di calculate tuition tadi nih, ada template. Jadi yang di atas ini tadi, ini yang abstrak kelas itu ya, itu seringkali juga disebut template. Template bagi kelas graduate dan kelas undergraduate. Kemudian C++ provide virtual function to implement polymorphism and inheritance hierarchy atau virtual function. Object are created when class variable are declared. Object interact with each other via function. Setiap objek memiliki internal state dan external state. Nah, ini yang biasanya kalau internal sifatnya private. Kemudian kalau yang public ini bisa diakses. Biasanya aksesnya pakai get itu ya. Misalnya ingin melihat variabel, ingin mengakses variabel name, get name, dan seterusnya. Only the object can manipulate its internal state ya. Biasanya pakai this itu ya. Misalnya this total sama dengan total plus 1. Memodifikasi variabel dari kelas itu sendiri. Kemudian ada, nah ini kalau Anda nanti merancang suatu program dalam dalam prinsip OOD atau Object Oriented Design, biasanya kan kalau Anda punya misalnya Anda programmer gitu ya, Anda programmer kemudian mendapatkan pekerjaan dari klien Anda, misalnya disuruh buatin tadi yang sering saya jadikan contoh aplikasi rental mobil gitu ya. Ada orang yang minta tolong ke Anda, tolong saya dibuatin software untuk memanage rental mobil. Nah, kita kan harus menganalisis itu ya. Nah, biasanya kita mendapatkan deskripsi dari si pembuat owner bisnisnya tadi. Nanti dalam deskripsi tadi ada berbagai macam kata benda dan kata kerja. Yang kata benda itu biasanya nanti akan bisa kita pilih menjadi nama kelas, kemudian yang kata kerja itu menjadi operation atau function tadi. Contohnya kalau di contoh ini, misalnya we want to write a program untuk menghitung dan mencetak volume dan luas permukaan dari silinder. Nah, programnya requirement-nya mungkin ya deskripsi yang kita terima dari pemberi pekerjaan itu. Write a program to input the dimension of the cylinder and calculate and print the surface area and volume. Nah, bagian-bagian yang yang dicetak tebal itu ya, atau di garis miring itu menunjukkan beberapa kandidat itu ya. Itu kan kata benda ya. Surface area juga kata benda. Volume kata benda. Silinder kata benda. Kemudian yang dicetak miring itu kata kerja. Ada calculate, ada print, input, write. Nah, kemudian nanti kumpulan kata benda dan kata kerja itu kita pilih mana yang cocok untuk dijadikan nama objek, nama kelas dan nama kelas dan nama function gitu ya.
Ya, non itu yang dicetak bold, kata kerja yang dicetak italic. Nah, dari list of non, maka kita apa namanya ini? Ya, kita milih gitu ya, punya. Kita membuat kelas namanya cylinder atau cylinder type. Nah, ini tapi ya juga harus hati-hati bahwa tidak semuanya perlu kita buat kelas gitu ya, tidak semua kata benda itu. Misalnya dimension, surface area, volume. Ya, karena memang tidak relevan gitu ya. Kalau sudah nanti ya didefinisikan operationnya, operation mau bisa melakukan apa, information dari objek yang harus dijaga apa menjadi variabel-variabel ini. Ya, misalnya ini nanti dari kata kerja buat list possible operation yang dapat dikenakan pada suatu objek ya. Misalnya cylinder nanti punya input, punya calculate, punya print, dimension of cylinder represent the class data. Ya, ini ada beberapa nanti lebih jauh di mata kuliah object oriented programming ya. Ya, saya kira ini ya untuk materi ini chapter 11 summary nanti bisa dibaca sendiri. Apakah ada ini pertanyaan? Sebentar. Kalau tidak untuk latihan saya ambilkan dari textbook juga. Ditunggu sebentar, saya bukakan ininya. E-book di chapter 11. Ini chapter 10. Kemudian chapter 11-nya itu sebentar. Ini di programming exercise. Basic nomor 5 atau berapa ya? Atau nomor 11 juga boleh. Atau 13 ya. Ya, salah satu ya nanti ya. Bisa Anda pilih nomor 5, nomor 11. Itu tentang medical, itu tentang dokter. Jadi sebentar saya
list Recording in kelas 1 progress. Kerjakan programming exercise chapter 11 dari ebook. Pilih nomor 5, berapa tadi? 5 atau 11 atau 13 ya. Salah satu aja ya, 5, 11 atau 13. Oke, saya kopikan ke kolom chat. Dan nanti juga saya buatkan tempat uploadnya. Oke, sekali lagi saat dikerjakan salah satu nomor saja, bisa pilih nomor 5, nomor 11, atau nomor 13. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, kalau tidak ada, saya stop sharing dulu. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini.